وزد وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وذا الجمال بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وذكرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أشرف القرنان والهدود بسواك عيد الفور الحديث العالمين ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم لا يخفيك رسول الله يا مقتدي إذ الكريم تجلى باسمه المنتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جعل رحمة بالهداية يقصدها تقدر على حسب العصيان في نقي سبيلا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para pendidik, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Ni'am. Yang kami muliakan Imam Salat Subuh Bidah Fadilatul Ustaz Bapak Syekh. Yang kami muliakan guru kita bersama Bapak Haji Muhsinin, Bapak Haji Masyahid, Bapak Haji Aziz, serta Ketua Kuliah Subuh
Rabu pagi Fadil Gausa Dr. Andes Haji Ahmadi Haji Ma'in serta seluruh para jamaah yang hadir, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya milik Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami' Al-Hidayah dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Al-Hidayah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya dari maksud Allah yang dikeluarkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin ya Wajibul Zahid. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah selama wal afa wal afiyah wal taufiq wal hidayah wal barakah wa tul umur bi ta'atillah rasul wa sirru fasilakum bi jami'i dunyawiyya wa sirru rahim ila rusul syafina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanina al-anbiya wal mursalin wa awliya wa syawahnya wa malaikatu wa syawahnya wa ma'alik wa ma'alikata wa ma'alik wa syawahnya wa ma'alik wa syawahnya ثم لاجي محمد سيدنا بجيري سادي أبي التجيب ثم لي محمد دمين بن سيدنا ثم أجي ويب بن حكيم وفاسم سريد الهجية بابا جنابة بن سيدنا محمد أبي التجيب ثم البابا بسابي والنوم ثم لاجي مدعي ثم لا لاجي مدعي الرحيم ثم يجب أن الله شاء الرحمة والمغفرة درجاتهم بالجنة في أعلائهم في جوار في صحيح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاح يا رزاق يا عليم افتح لنا أبواب العلم والسعادة رضي الله عنه. في كتاب نجحة المتقين شرح رياض الصالحين الله العارف بالله المحدث شيخ نواوي الدمشقي رحمه الله تعالى. باب الصبر. باب الصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تعالى إنما يوفون الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. باب الصبر. باب صبر. قال الله تعالى يا الذين آمنوا اصبروا wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, tingkatkan kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah siaga menjaga negeri di perbatasan negeri. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 200. Wa qala Allah ta'ala walanabluwannakum bi syai'in minal khawf
Wa nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian wahai manusia, bisyai'in, dengan sedikit, minal khawfi, sedikit rasa takut, wal ju'i, dan sedikit lapar, wa naqsim minal amwa, dan sedikit kurangnya harta, wa anfusi, dan kurangnya jiwa, wasamarat, dan kurangnya buah-buahan, wa basyiril sabirin, kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Babus sabar, sabar ini as-sabru juz'atun minal iman. Sabar ini adalah termasuk sekelumit daripada iman. Sabar itu salah satu sifat daripada sifat para nabi dan rasul dan para sahabat dan para ulama sholihin dan para orang-orang dahulu dari orang-orang yang mendahulukan kita. Orang yang bersabar itu mendapatkan kemuliaan dan derajat sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang mereka jalankan dalam kehidupan alam dunia ini. Sabar itu termasuk daripada iman, daripada sifat pekerjaan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah kalian siaga menjaga perbatasan negeri kamu, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sebab sifat sabar itu adalah sifat yang terpuji. Allah panggil dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sabar dan tingkatkan kesabaran. Memang sabar itu tidak ada tingkatannya. Sabar itu tidak ada tingkatannya, dan terus bersabar sampai jiwa kita terguncang, sampai kita dipisahkan ruh dan jasad kita. Barulah selesai yang namanya kesabaran. Kan ada ungkapan, kemarin gue dihina, gue sabar. Kemarin saya dicaci maki, saya sabar. Sekarang saya difitnah, ini ketahuan ini, nggak sabar lagi gue nih. Gue lawan aja nih. Bukan seperti itu. Sabar menghadapi, sabar itu bermacam-macam. Sabar menghadapi segala hal, bermacam-macam ujian, rintangan dalam kehidupan perjalanan kita. Kalau kita sabar, perjalanan itu akan indah, perjalanan itu akan bagus. Kalau tidak sabar, walaupun pekerjaan bagus, jadi tidak bagus, jadi tercela dalam segala hal. Bahkan di dalam masalah beribadah pun harus sabar. Beribadah aja harus sabar. Sholat harus sabar, penuh dengan ujian, penuh dengan ujian. Ketika kita sembahyang udah ngantuk, kita bangun. Ketika kita tidur, kita bangun, udara lagi sedang dingin, keadaan capek, bangun, kemudian datang menuju Masjid Al-Hidayah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita, beribadah kepada Allah Ta'ala, hadir di majlis ilmu. Kalau memang kagak sabar, kagak sampai. Jangankan yang jauh, yang dekat aja juga segen. Kenapa? Karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, gak semua orang bisa hadir di majlis ilmu. Gak semua orang bisa datang ke masjid-masjid, musola-musola, tempat yang diberkahi oleh Allah, kecuali panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam menghadapi segala sesuatu yang kita jalankan, kita dalam keadaan sabar dalam kehidupan. Dan kita jalankan apa adanya, dan kita usaha untuk menghilangkan ujian dan rintangan dalam kehidupan kita.
Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsil minal amwali wa anfusi wa samarat wa basyiri sabirin. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 155. Sungguh kata Allah, kami uji kalian wahai manusia bisyai'in dengan sedikit, agak banyak kata Allah. Sungguh kami uji manusia itu dengan sedikit rasa takut. Nih yang pertama adalah rasa takut. Takut itu macam-macam. Takut nggak berhasil dalam perjalanan, akhirnya jadi putus asa. Takut gagal di dalam usaha yang kita jalankan. Takut nggak selesai di dalam urusan yang kita jalankan. Jalanin dulu. Jalanin dulu. Jangan kita takut dan kita yakin dengan ilmu yang kita jalankan, dengan bermacam-macam pengalaman yang kita jalankan, kemudian kita jalankan semuanya itu dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak ada perjalanan kehidupan di alam dunia ini tidak ada yang buntu. Pasti ada celah jalan yang terbaik yang kita jalankan. Sama seperti orang gali sumur, nyari air. Memang air turun dari langit. Apakah kita pengen minum nunggu langit dulu mendung? Udah mendungnya belum tentu hujan. Kita cari itu di mana? Di dalam perut bumi. Gak bisa dengan sekali pacul keluar tuh air. Tapi dengan macam-macam cara, dengan tenaga, pikiran, ilmu, pengetahuan, alat-alat yang canggih, barulah dapat itu air. Apa yang kita inginkan. Sungguh kami uji manusia itu sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut. Gak ada kepercayaan diri. Jalanin apa adanya. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'inu bisabri wassholah innallaha ma'as. Jadikanlah sholat dan sabar itu penolong buat kalian. Sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Kenapa Allah katakan jadikanlah sholat dan sabarmu penolong bagi dirimu? Sholat itu adalah doa memohon kepada Allah Ta'ala dalam kesulitan yang kita jalankan. Yakin pasti Allah berikan kemudahan. Kemudian sabar, jalanin dalam kehidupan kita ini dengan sabar. Jangan terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru di jalan menjalankan sesuatu yang sekiranya di luar kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan kita, jangan kita paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangankan di dalam urusan dunia, di dalam beribadah pun ada batasnya. Orang nggak puasa, ujur syar'i sakit, nggak wajib dia puasa. Boleh dia tidak berpuasa. Sipulan Pak Ustadz nggak bisa berdiri sholat, duduk. Itu sholat wajib berdiri kalau bagi orang yang mampu. Kalau enggak, duduk. Wajib berzakat Pak Ustadz bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, itu yang wajib zakat aja bagi orang yang mampu. Begitu juga sedekah bagi orang yang kemauan. Karena pekerjaan sunnah. Begitu juga di dalam urusan dunia. Kalau memang kita nggak mampu, jangan kita jalankan. Di depan ada gunung, tanjakan tinggi. Jangan lewat situ. Cari jalan yang sekira mudah untuk sampai sesuatu yang kita inginkan. Banyak jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan kita.
Umpama seorang kiai, bahaslah tentang ilmu. Karena mereka bidangnya di dalam ilmu tersebut. Jangan cerita tentang jembatan, bangunan rumah, ataupun tentang pertanian, ataupun tentang ilmu medis. Bukan paknya. Takutnya salah. Takutnya salah. Begitu juga bagi seorang dokter, ceritalah tentang ilmu medis yang didapatkan oleh dia, yang dipelajari, yang Allah berikan ilmu pengetahuan kepada dia. Jangan cerita tentang agama kalau memang dia kagak mengerti. Fas'alu ahlil dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti, orang yang punya ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi semuanya itu ada ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak sama. Kalau memang mau beli obat, datang ke apotik, jangan ke material. Jadi ada babnya tuh. Nah guru, ya, jangan diperadukan nih. Ini kadang-kadang kita mohon maaf orang biasa, bukan pak dalam hal bidang tersebut. Jangan, takut menyesatkan orang. Lo dari mana? Puskesmas. Kenapa? Gue batuk pilek. Ya obat gue aja nih. Kami juga, gue juga habis ke dokter. Mana dokter Siloam lagi yang bagus. Dia ada puskesmas, kasih puyer mulu. Itu beda. Beda penyakit, beda dokter. Itu obatnya juga beda. Walaupun itu obat mahal, kalau bukan apa? Bukan penyakit yang sesuai dengan obatnya, bukan malah sembuh, malah apa? Malah tambah. Itu. Jangan. Baik dalam urusan agama, urusan akhirat, ataupun dengan urusan dunia. Begitu juga dalam pemimpinan. Kalau pemimpinan diberikan kepada bukan ahlinya, pantadir sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Kalau memang nggak mampu, lebih baik jangan nyalonin. Kalau memang nggak mampu, jangan maju ke depan. Berikanlah kesempatan orang lain yang punya kemampuan dalam bidang, dalam segala hal. Jangan memaksakan diri dengan sesuatu yang diinginkan, akhirnya menjadi rusak. Sama seperti orang main catur. Kalau anak tuh prajurit yang di depan main catur, lurus saja bang. Benar nggak? Lurus gak tuh dia? Anak lurus saja main catur. Jangan ngikutin kayak kuncung. Miring nyerong itu. Apalagi kuda. Juga retail kagak bisa. Ada bidangnya. Ada aturan. Main catur aja ada aturannya. Iya gak? Gak boleh lompat itu. Iya gak? Gak boleh lompat. Gak boleh. Semuanya itu ada aturan. Aturan di dalam beragama, aturan di dalam bernegara. Harus kita ikuti dan kita jalankan. Atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Selagi pemimpin itu tidak memberikan contoh tentang keburukan. Kalau memang keburukan yang dicontohkan, maka kita nggak boleh nyontohin, nggak boleh kita ikut. Umpama joget, ya jangan. Jangan. Jadi anggota dewan joget sana joget sini gak menyelesaikan suatu perkara. Akhirnya jadi keributan. Karena seorang pemimpin itu menjadi contoh teladan buat seluruh rakyatnya. Sedikit rasa takut, was-was nih diri. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kami uji mereka manusia
dengan rasa sedikit rasa takut. Takut gagal, takut nggak berhasil, takut ditolak. Jalanin dulu. Jalanin. Tapi kalau segala sesuatu seenggak-enggaknya dia berkaca diri sendiri. Pantas gak nih gue jalanin? Betul? Kemudian kita tanya-tanya kepada diri kita dan kita musyawarah kepada teman kita untuk menjalankan sesuatu. Yang penting jalanin dulu. Umpama nih kita berdemenan sama seseorang yang mengganggu pikiran kita. Kemudian kita pertimbangin. Apa pertimbangan? Pertama, asal usulnya kita. Keduanya lagi, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan sebangsanya. Jangan nekat-nekat doang. Benar gak? Kita mau ngelamar tuh orang kaya. Keadaan kita seperti gini. Itu kan sulit. Kecuali ada kelebihan yang kita miliki. Ada kelebihan yang kita miliki. Kita orang biasa. Bukan keturunan minggat. Bukan keturunan orang kaya. Tapi bapak saya seorang petani ataupun pedagang biasa. Tapi akhlaknya bagus. Ilmu pengetahuannya luas. Pergaulannya sama orang-orang yang sukses. Jadi cakep gak? Cakep. Sama seperti buah durian di samping paya. Kan jelek. Durian montong lagi. Samping buah paya. Gimana tuh paya biar cakep? Dihiasin. Pakein koran. Dilapisin namanya kok koran. Jadi cakep gak? Cakep. Jangan digeletakin gitu. Kelanjang bulat tuh namanya paya. Jadi jelek. Jadi ada kelebihan. Emang sebab salah di atas paya bawahnya durian, gak cocok. Agak cocok. Apa kata orang yang lihat, bang, itu paya jangan di atas durian, rusak paya lo. Ini enggak? Ada tuker. Kalau gitu gue taruh bawah tuh paya, di atasnya durian. Mana durian 3,5 kilo lagi gede. Orang lihat, bang, sian tuh paya. Di atasnya durian, kan durian tajam, gede. Kenapa kok paya ada di bawah? Salah gak dia? Taruh di samping. Apa kata durian? Ini nggak pantas kata orang. Masa durian sampingnya paya? Benar nggak? Memang kalau kita ngejalanin sesuatu perjalanan hidup kita, betul. Kemudian kita dengar saran orang mulu, kapan kita akan jalankan? Jalanin aja. Jalanin dalam kehidupan. Menurut kemampuan kita. Sedikit rasa takut. Takut ditolak. Takut tidak diterima. Benar nggak? Nah, yang penting jalanin dulu. Jalanin. Kalau udah jalanin, insya Allah semuanya bakal berjalan. Apa yang diinginkan, dicita-citakan akan terkabul. Asalkan sidqud niat. Asalkan benar niatnya. Kalau benar niatnya, insya Allah diterima. Insya Allah berhasil nggak? Tuh pulan orang kaya, kontrakannya banyak. Besannya orang biasa. Besannya orang, tuh mantu besannya beruntung banget. Besannya orang kota, orang kaya. Kata tetangganya, tuh orang kaya beruntung banget. Punya mantu, pinter, cerdas, soleh lagi. Sukses banget. Cakap gak? Ada kelebihan. Ada lagi orang agak demen. Tuh orang kaya, anaknya cakep. Dapat mantu udah jelek lagi. Susah lagi. Ini orang sirik namanya nih. Dia kepengen teman ditolak, ya gak? Tuh orang hasut namanya. Itu kan rezeki. Ya, saat nasul ya. Rezeki bang. Punya istri cakep, rezeki. Punya istri keturunan orang kaya, rezeki, benar nggak? Punya mantu, orang pintar, orang soleh, orang cerdas, agamanya bagus, akhlaknya mulia, itu rezeki.
Itu rezeki. Emang kita pilih-pilih, emang datangnya dari Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asa fa'alaiha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Baut sesuai dengan mur. Sesuai dengan murnya. Gitu. Lu pengen nyari bini yang soleha, yang bisa ngaji, ketemunya di bar, gimana? Ya bukan tempatnya. Kape. Disuruh ke masjid gelisah. Bukan di situ tempatnya. Benar? Semuanya itu ada tempatnya. Mensesuaikan karakter seseorang. Allah nggak mungkin salah untuk menempati, mensesuaikan pasangan yang diinginkan dengan sesuai dengan karakter seseorang. Inna muwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan ganjaran orang yang bersabar adalah ganjaran yang sempurna adalah bighairi hisab. Pahala yang Allah berikan adalah surga. Puncak dari kesabaran itu adalah surga. Bisa jadi sebelum dia mendapatkan surga di akhirat, dia akan mendapatkan surga di dunia. Makanya kata orang tua, belajarlah kamu dengan sabar. Nanti engkau akan bahagia di masa akan datang. Alhamdulillah. Memang kalau kita belajar, teman kita dikit, nggak ada teman. Teman pasti yang sama-sama orang yang belajar. Teman sebaik-baiknya ketika belajar adalah kitab ataupun buku. Kalau kita masih muda belajar sungguh-sungguh, teman sedikit. Kalau kita jadi orang yang sukses, nggak perlu nyari teman. Nggak perlu nyari teman. Tuh, orang bakalan berdatangan ke kita. Begitu juga usahalah kamu, kerjalah kamu. Biarin kau masih muda tertinggal masa mudamu. Karena kau bekerja keras. Pagi jalan pulang malam. Gak apa-apa gak banyak teman. Gak apa-apa dijauhin teman. Gak apa-apa dihina sama teman. Kata teman, lu kerja mulu kaya kagak. Ada yang begitu gak? Ada. Lu kerja mulu kaya juga kagak. Sabar. Orang yang model gitu lu jangan marahin. Kita terima kasih. Apa terima kasihnya? Kita jadi semangat. Sebab orang ini kalau nggak dicaci, nggak dihina, ya gak? Itu apaan? Kagak mikir. Kagak mikir. Biar kita berpikir. Kita naik motor ngebut-ngebut. Kan ada yang gonceng kita, yang negor kita, pelan-pelan bang. Mau kemana sih buru-buru? Bener gak? Ada pendamping. Jadi temen yang baik. Memang apa? Gak punya temen. Kalau bekerja terus. Jadi ditawain orang, jadi dihina orang. Dijauhin orang, gak apa-apa. Setelah kita sukses mencapai sesuatu yang kita inginkan, usaha kita bertambah berkah dan bertambah banyak, pundi-pundi harta kita kumpulin. Kira-kira kita cari teman nggak kira-kira? Nggak perlu. Madu nggak pernah nyari semut. Madu nggak pernah nyari semut. Tapi semut nyari madu. Nggak perlu orang yang berduit itu nyari orang. Nggak perlu orang yang bakalan nyari kita. Karena kita jadi orang yang sukses. Tapi jangan lihat orang suksesnya dulu. Tapi pelajari menuju kesuksesan orang tersebut. Kadang-kadang kita kenalkan perjalanan seseorang puncaknya doang. Kita ngeliat gunung, waduh, no, ujung no. Gunung Salak kelihatan tuh dari Lenteng Agung. Papan kaki kuda namanya? Kelihatan no. Cakep. Daki dulu sono, liatin dulu. Di sono hutan. Serem, bener nggak? Nah, baru
Rasain dulu, baru kita mengetahui keadaan. Susah dulu, baru kita akan bahagia. Lain anak muda seneng mulu, tawa mulu, bahagia mulu, kebut sana, kebut sini, minta duit sana, minta sini, maksain orang tua. Ngopinya di mana? Di kafe. Kali ngopi 30.000, babaknya ngopinya sesetan, anaknya gua kafe, babaknya nyari duit sesetan, iya gak? Kopi sesetan, kan beda jauh tuh. Yang nyari duit keadaan seperti itu, yang nggak nyari duit, yang tinggal nadah doang, pengen dia tertawa, dia seneng. Kewajiban yang diperintahkan sama orang tua dilalaikan. Waktu dia mencari ilmu, waktunya senang-senang, tidak disiplin waktu, bahagia. Sampai kapan dia begitu? Sedangkan waktu berjalan, nggak berasa teman-teman udah selesai kuliah, teman-teman udah mulai bekerja. Si Fulan jangankan S1, ya gak? SMA aja kagak lulus, baru ijazah SMP. Ngelamar kerja nggak bisa, kecuali lamar kerja Maji Hasib tuh dikasih, nu ambil pacul sono, no ambil semen, angkat tuh, jadi apaan? Jadi kuli. Itu pun karena kerja sama orang yang kita kenal. Ini jadi wakil presiden gimana? Kagak bisa, ada aturan, Bang. Suruh memimpin negara ya, kagak bisa. RT aja SMA sekarang. RT SMA. LMK S1. Calon jadi imam rawatib, coba tes dulu baca Fatihahnya. Ya enggak? Pasti ada tahapannya, nggak bisa ada aturan, jangan melanggar aturan. Wa nasib minal amwal walju, takut lapar, takut akhirnya makan berlebihan, jadinya penyakit. Kulu wasrobu wala tusribu. Wa nasib minal amwal, sedikit kurang harta. Kadang-kadang kita terlalu kesah dalam perjalanan hidup kita ketika berdagang. Udah bilang, kata tukang es, gara-gara musim hujan, akhirnya es kagak laku. Di sampingnya tukang bakso, kata tukang bakso, alhamdulillah hujan. Banyak orang pada datang ngangetin makan bakso, bener gak? Tapi jangan kecil hati. Orang makan bakso ada juga yang minum es. Betul gak? Ada juga yang minum es. Ada juga apa? Memang dia beli es, ya gak? Rezeki itu nggak bakalan ketukar. Rezeki itu nggak bakalan bertukar. Allah udah atur semuanya. Asalkan jangan berjalan tuh tukang asem ame apa? Ame manisan. Jangan. Kang Jeruk di samping tukang manisan, jalannya bareng. Kayak film Bunyamin, nih gak? Kami Daroyani, nggak ketemu. Kata Bunyamin, jeruk. Kata Daroyani, asap. Sono dagang jauhan. Nggak ketemu. Kagak ketemu. Nggak mungkin orang yang sombong, orang yang angkuh dengan orang yang tawadu, nggak bisa ketemu. Kagak bisa ketemu. Orang yang tawadu rendah diri ngomongnya rendah. Orang yang sombong ngomongnya tinggi. Nggak nyambung tuh. Kecuali Allah datengin sama-sama orang yang sombong, sama-sama yang angkuh. Cocoknya. Menghayal mulu. Ketinggian. Jatuh lubang. Lain kalau orang yang tawadu, datangnya ngobrol sama orang yang tawadu, pasti punya angan-angan dan cita-cita. Ada perubahan dalam kehidupan. Watawasau bisabri, watawasau bisabri, watawasau bil haqqi, watawasau yusil abwa, sedikit harta. Wa anfusi, jiwa orang yang kita cintai.
sedikit-sedikit diambil oleh Allah. Kan nggak banyak, bener nggak? Anak kita 7, kadang diambil atuh, bener nggak? Ada lagi 7 diambil, ya nggak? Bini atuh-atuhnya diambil juga, emang semua milik Allah. Ya Pak Jasib, bini cuma atuh-atuh. Atuh-atuhnya tuh amanah yang Allah berikan dengan wasilah mertua, atuh-atuhnya diambil juga sama Allah. Si Fulan punya bini 4-4-nya utuh. Bener gak? Emang udah takdir irodah dari Allah, bukan aturan kita, aturan Allah. Diuji Allah Ta'ala. Sampai di mana ujian kita. Kalau kita capai ujian tersebut, akan manis, akan indah pada waktunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أرحم الراحمين اللهم بالفاتحة وبسر الفاتحة بعظمة الفاتحة وبموجة الفاتحة بكرمة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.